teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di Republik Indonesia tercinta. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 14 Maret 2014. Merdeka! Ya, itu tadi adalah pernyataan dari Puan Maharani selaku Ketua Bapilu dari PDI Perjuangan yang membacakan surat harian dari Megawati Soekarno Putri yang salah satu poinnya adalah bahwa mengatakan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan seperti apa respon dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima mandat resmi sebagai calon presiden dari PDIP berdasarkan perintah harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, berikut cuplikannya. Kabar dari untuk yang dapat sampaikan ya. Saya lagi mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Ya, itu dia tadi respon dari Joko Widodo yang menyatakan kesiapannya sebagai capres dari PDI Perjuangan, dan informasi lain akan kami hadirkan masih dalam Breaking News Metro TV pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ketiga di Bali dan Rakernas kedua di Bandung memberikan mandat kepada Ibu Mega untuk memilih capres. Kenapa bukan Ibu Mega sendiri yang mengumumkan nama capres? Ya, seperti yang ditulis di surat perintah instruksi dari Ibu Ketua Umum ini kepada Bapak Joko Widodo, ini merupakan perintah atau mandat yang diberikan setelah mencermati dinamika politik dan menganalisa keadaan kondisi bangsa ini menjelang pemilu legislatif tanggal 9 April yang akan datang. Jadi tanggal nanti 16 Maret ini, 2 hari lagi setelah hari ini kita akan masuk pada masa kampanye resmi pemilu legislatif, yang dimana ini pesta demokrasi rakyat, pesta yang berada di kedaulatan rakyat. Jadi kami berharap bahwa pemilu akan berjalan dengan baik, jujur, adil, dan rahasia. Kenapa hari ini, Mbak? Apa ada tekanan dari internal gitu? Nggak ada sama sekali. Sesuai dengan hasil Kongres dan Rakernas, sebenarnya kan keputusan ini merupakan suatu hal yang sudah kami sepakati secara bersama dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk memberikan hal tersebut keputusannya kepada Ibu Ketua Umum. Jadi kalau hari ini ya karena menjelang kampanye resmi pemilu legislatif, kami anggap sebagai suatu hari yang tepat dalam memulai proses pesta demokrasi menjelang pemilu legislatif tanggal 9 April yang akan datang. Apa pertimbangan Ibu Mega mencapreskan Pak Jokowi? Kalau kami tahunya surveinya bagus. Apa ada pertimbangan lain yang tidak kami ketahui begitu? Ya, tentu saja masukan, usulan, dan mencermati dinamika politik yang hari ini berkembang, juga kemudian bagaimana situasi dan kondisi bangsa ini ke depan. Kami berharap bahwa sesuai dengan cita-cita dari proklamator Bung Karno, kami berharap bahwa bangsa ini ke depan harus lebih baik daripada hari ini, dan dalam memulai proses itu harus dimulai dengan proses pemilu legislatif yang akan datang. Insya Allah jika kemudian PDI Perjuangan diberi kesempatan untuk menang dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 9 April yang akan datang, tentu saja kami bisa bersiap dan mempersiapkan diri kami untuk memulai satu proses pemilu yang lebih penting bagi bangsa ini, yaitu proses pemilihan presiden dan proses pemilihan wakil presiden yang akan datang. Dan di dalam undang-undangnya dikatakan bahwa untuk maju dalam proses tersebut kita harus menang dulu di pemilu legislatif tanggal 9 April yang akan datang. Bicara soal menang, target yang sudah dicanangkan itu 27,02%. Dengan mencapreskan Jokowi berubah targetnya, Mbak Puan? Ya,
target yang kami prediksikan 27,02%. Kalau kemudian target itu bisa bertambah, ya alhamdulillah robbil alamin. Itu semua adalah merupakan kerja kita semua sebagai elemen bangsa dalam membangun republik ini ke depan menuju Indonesia hebat dan Indonesia raya yang lebih baik. Sudah ada perbincangan soal cawapres. Kalau Pak Jokowi sebagai capres sudah lama lah ya dipantau oleh publik. Kalau cawapres? Sampai hari ini belum, karena kita fokus pada pemenangan konsolidasi partai bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa dalam memenangkan pemilu legislatif tanggal 9 April. Karena ya undang-undangnya juga kemudian menyatakan partai politik hanya bisa mengusung capres dan cawapres itu setelah partai politik tersebut memang mencukupi suaranya pada pemilu legislatif tanggal 9 April. Inilah yang kami harapkan insya Allah bisa menjadi satu batu loncatan dalam pemenangan Indonesia hebat ke depan bersama PDI Perjuangan pada tanggal 9 April yang akan datang. Oke, artinya Mbak Puan kan sempat disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden lah. Kalau PDI Perjuangan bisa mencapai target, Mbak berpotensi besar begitu? Tugas saya hari ini sebagai Ketua BP Pemilu PDI Perjuangan yang ada di pusat. Jadi artinya tugas saya memenangkan partai ini dulu secara nasional. Insya Allah semua potensi yang sudah kami kerjakan, ikhtiar sudah kami lakukan, doa sudah kami panjatkan dengan segala hal yang kemudian insya Allah bisa menjadi satu kenyataan. Tapi sudah disiapkan namanya, Mbak? Nama belum kita bicarakan, kita fokus dulu pada pemenangan legislatif. Tapi siapapun nama itu tentu saja akan bisa terwujud kalau kemudian PDI Perjuangan memang diberi kesempatan menang pada tanggal 9 April yang akan datang. Pak Wasekjen Pak Hasto Kristianto pernah bilang tidak mungkin PDI Perjuangan memerintah sendiri, harus koalisi. Kira-kira yang paling dekat gitu secara ideologi dengan PDI Perjuangan? PDI Perjuangan partai terbuka, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan partai-partai yang ada, teman-teman kami semua ini. Tapi kan tentu saja semuanya pun pada hari-hari ini sedang terkonsentrasi fokus pada pemenangan pemilu legislatif. Tapi bukan tidak mungkin komunikasi itu sudah berjalan secara informal ataupun formal, tapi ya kita pahami bahwa itu semua hanya bisa kita bicarakan secara serius setelah pemilu legislatif. Mbak Puan, pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya pernah bilang ada satu konsekuensi yang harus dihadapi partai kalau deklarasi dilakukan sebelum pileg, yaitu serangan dari rival politik kepada Pak Jokowi. Tanggapan? Ada kekhawatiran berlebih mungkin dari kerja politik pasti ada risikonya, dan tidak mungkin semua hal yang kita lakukan itu kemudian bisa mengakomodir seluruh keinginan dan kepentingan dari seluruh masyarakat. Yang pasti kita tetap fokus pada pemenangan pileg yang akan datang. Kami berusaha, berjuang dan berdoa dengan baik dan benar untuk melaksanakan pesta pemilu demokrasi ini sesuai dengan kehendak rakyat, dan memang siapapun yang akan terpilih nanti memang benar-benar pilihan rakyat tanpa kemudian ada hal-hal yang bersifat faktor X yang akan mempengaruhi apapun hasil dari pemilu tersebut. Oke. Mbak Puan sendiri secara pribadi senang Pak Jokowi maju sebagai capres? Ini masalahnya bukan senang dan tidak senang. Ini masalahnya adalah suatu kerja politik yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya dari PDI Perjuangan. Kita mempunyai harapan bahwa Indonesia akan menjadi hebat kalau kemudian mempunyai pimpinan dan kemudian bersama-sama seluruh bangsa Indonesia bisa bersatu dan menyatu padukan gerak langkahnya untuk menuju Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Mbak Puan, salah satu serangan yang sering dilancarkan adalah Pak Jokowi harus meninggalkan DKI. Belum genap janjinya kepada DKI. Apa PDI Perjuangan sudah punya jawaban untuk serangan ini? Konsekuensi itu tentu saja harus kita hadapi, tapi kan kita juga harus paham bahwa semua dinamika dan hal-hal yang terjadi hari-hari ini semuanya itu insya Allah memang kami lakukan dengan konsekuensi yang harus dilakukan. Kami harus siap demi bangsa ini ke depan, dan tentu saja tidak mungkin ada suatu kerja politik yang tidak mempunyai konsekuensi dan risiko, tapi kami yakini bahwa selama itu kami lakukan dengan keikhlasan. Tentu saja semoga akan mendapat jawabannya pada waktunya. Kesiapan tim dari Pak Jokowi sebagai capres itu seperti apa, Mbak Puan? Bocoran gitu? Ya, Pak Jokowi kan baru diumumkan hari ini. Kalau
bicara partai, tentu saja ketua timnya adalah ketua BP Pemilu pusat, di mana kemudian kita mempunyai jaringan hingga seluruh Indonesia. Bahwa kemudian Pak Jokowi mempunyai tim tersendiri, ya silakan saja, tapi semuanya itu harus terkoordinir dan terkoordinasi dengan partai PDI Perjuangan. Saya kembali ke kondisi internal partai. Apa benar tidak ada pertentangan di dalam partai? Karena partai ini besar sekali, kadernya banyak, pasti ada perbedaan pendapat. Seperti apa friksi di dalam, Mbak Puan? Pro dan kontra itu merupakan satu dinamika yang memang akan selalu terjadi. Tapi sebagai petugas partai, sebagai kader partai yang menyatakan dirinya sebagai PDI Perjuangan, satu keluarga besar PDI Perjuangan, setelah hal itu diputuskan, wacana dan dinamika harus kita redam, emosi harus kita turunkan, ambisi harus kita hilangkan. Yang penting adalah bagaimana membawa bangsa ini lebih baik daripada hari ini menuju Indonesia hebat, dimulai dengan menyatu padukan gerak langkah kita pada April tanggal 9 yang akan datang. Terakhir Mbak, harapan dan mungkin kekhawatiran dari PD Perjuangan setelah deklarasi dari Joko Widodo sebagai capres, apa sih Mbak Puan? Kita nggak pesimis, kita optimis bahwa kemudian semuanya tidak berjalan dengan sempurna. Itulah politik, itu kerja-kerja politik. Tapi ini pesta rakyat, pesta demokrasi rata, semuanya berada di tangan dan di kedaulatan rakyat. Jadi selama kita menyatakan diri kita sebagai satu keluarga besar yang menjadi warga negara Republik ini dengan satu visi dan misi untuk membuat Indonesia lebih hebat, saya optimis. Terima kasih Ketua Badan Pemenangan Pemilu PD Perjuangan, Puan Maharani. Terima kasih. Zelda, terjawab sudah teka-teki siapa capres dari PD Perjuangan. Kita akan tunggu dinamika politik selanjutnya dalam kampanye yang akan dimulai 16 Maret mendatang. Untuk sementara kembali ke studio Zelda. Ya, Jurgen Olivia melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, pelaku pasar merespon positif penunjukan Jokowi sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini terlihat dari naiknya indeks harga saham gabungan IHSG dan menguatnya nilai rupiah. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sore ini, IHSG naik hingga 87,97 poin ke angka 4.185,7, naik hampir 2%. Padahal sebelum pengumuman resmi pencapresan Jokowi, pergerakan IHSG berada di zona merah. Namun begitu ada pengumuman Jokowi capres, PDI Perjuangan IHSG melesat 90 sampai 100 poin lebih. Sementara rupiah menguat ke 11.347 per dolar Amerika atau naik 77 poin. Pemirsa, DPP PDI Perjuangan hari ini mendeklarasikan bahwa Joko Widodo akan menjadi calon presiden pada pemilu presiden mendatang. Hal ini justru menimbulkan kekhawatiran akan maraknya serangan politik kepada Jokowi sebelum pemilu berlangsung. PDI Perjuangan hari ini mendeklarasikan Joko Widodo akan menjadi calon presiden mereka pada pemilu presiden mendatang. Sinyal bahwa PDI Perjuangan akan mendorong Jokowi sebagai capres kuat terlihat saat Ketua Umum partai itu, Megawati Soekarno Putri, mengajak mantan wali kota Solo tersebut berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Dan hari ini saat melakukan kunjungan kerja ke Marunda, Joko Widodo menyanggupi mandat yang diberikan partainya tersebut. Mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk jadi calon presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan adab Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada sejumlah untung rugi jika PDI Perjuangan mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Salah satunya adalah soal menarik partai untuk menjadi teman koalisi pada saat pemilu nanti. Nah, sekarang kan yang jadi gula-gula politik itu PDI Perjuangan dengan Jokowi. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa menjadi gula-gula politik? Karena keduanya itu relatif secara elektoral berada di atas lawan-lawan atau kompetitor politik yang lain. Karena itu banyak partai maupun tokoh politik yang melakukan pendekatan
ke PD Perjuangan maupun ke Jokowi dan Ibu Mega. Nah, pendekatannya tentu ditujukan dalam rangka membangun kesepahaman untuk menjalin semacam koalisi. Ya. Nah, masalahnya ketika seorang Jokowi sudah dicapreskan, tentu gula-gula politiknya agak berkurang ya. Satu, partai yang awalnya pengen mengajak PD Perjuangan sebagai mitra koalisi dengan menempatkan elit dari PD Perjuangan sebagai cawapres tentu sudah bertepuk sebelah tangan karena PD Perjuangan jelas menyebut Jokowi sebagai capres. Beberapa lembaga survei hingga hari ini masih menempatkan Joko Widodo sebagai calon presiden paling populer. Dia mengungguli sejumlah nama seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar, yang juga diproyeksikan sebagai calon presiden dalam pemilu mendatang. Tim Liputan Metro TV.